Sebelum lanjut, silahkan padamkan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak tertinggal video selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fuad Nur Hasan di video ketiga tutorial kode Igniter 4. Kalau dilihat dari video sebelumnya, maka teman-teman sudah mempelajari dua hal. Yang pertama, di video pertama teman-teman belajar instalasi kode Igniter 4. Di video kedua teman-teman sudah belajar bagaimana menggunakan kode Igniter 4 yang sudah kita instalasi menjadi sebuah project yang nantinya akan kita gunakan, yaitu dengan studi kasus website pribadi. Jadi harapan saya setelah selesai video ini, teman-teman semua bisa punya website pribadi yang lumayan lah buat pamer ke teman-temannya, gitu ya. Oke, langsung saja tanpa castisus bas-bis-bus, kita langsung saja lanjutkan materi di pertemuan ketiga kali ini atau di video ketiga kali ini. Hari ini kita akan belajar terkait dengan login atau autentikasi login, dan nantinya tentunya kita akan membuat modelnya juga ya, model adminnya. Kemudian kemarin sudah kita buat juga database ya teman-teman. Di sini kita buat kemarin database tutorial C4, kemudian udah kita buat juga tabelnya, satu tabel yaitu tabel admin. Nah, ya di sini. Kemudian di yang belum kita buat adalah proses autentikasi login. Nah, pada kesempatan hari ini video ketiga kita belajar autentikasi login dengan kode Igniter 4 yang paling sederhana. Oke, kita lanjutkan cekidot. Oke, silahkan buka terlebih dahulu file atau Visual Studio Code-nya ya. Silahkan buka dulu Visual Studio Code-nya. Kemudian kita akan membuat file model di dalam folder model ya, di app. Kemudian models. Nah, di sini kita akan buat model admin. Kita klik kanan di folder modelnya, kemudian new file, kemudian masukkan nama filenya adalah m_admin. Jangan lupa ya, ekstensinya adalah .php. Oke, langsung saja kita mulai coding bro. Nah, models bedanya dengan CI3 di models ini ada penggunaan namespace ya. Jadi di sini kita buka dulu PHP seperti ini ya teman-teman. Kemudian langsung saja di sini yang pertama, baris pertama di models itu selalu ada kata namanya namespace seperti ini ya. Namespace-nya adalah app, kemudian backslash, lalu foldernya kita models. Seperti ini. Oke. Jadi namespace ini adalah inisiasi dia models gitu ya. Lalu kita di sini akan use kode Igniter /model. Nah, kemudian kita buka kelasnya, namanya adalah kelas sesuai namanya ya, m_admin extend model. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini deklarasi untuk standar kita membuat kelas ya. Ya, ketika kita buat kelas di atau model di dalam kode Igniter ya, susunannya seperti ini teman-teman ya. Oke ya, seperti ini. Lalu berikutnya si model admin ini akan connect ke table apa? Nah, saya biasanya deklarasikan nama table itu kita protect ya, kita protect biar bisa diakses di kelas ini aja gitu. Jadi kita buat protect, bacanya apa nih?
protected. Ya kayak gitulah ya, karep mula ngomongnya apa ya. Tabel, string tabel sama dengan kita masukkan nama tabelnya. Namanya adalah tbl admin. Seperti ini. Nah, kemudian kita akan membuat satu function ya, satu function yang berhubungan dengan kita mendapatkan data atau get data adminnya gitu ya teman-teman ya. Get data adminnya. Nah, gimana caranya? Nah, yang pertama adalah kita tentunya function ini kan bisa diakses dari luar kelas gitu ya, dengan inisiasi tentunya ya nantinya. Maka kita buat public seperti ini, function, kemudian nama functionnya apa, misalnya get data admin seperti ini ya. Nah, seperti ini misalkan get data admin. Lalu di sini get data admin itu kita bisa kasih kondisi, kita bisa tidak kasih kondisi. Nah, artinya di dalam tanda kurung di sini bisa ada parameter, bisa enggak. Parameternya apa? Parameternya string where. Mana nanti pengambilannya itu berdasarkan apa gitu. Nah, di sini kalau misalkan kita bisa kosongkan ini, maka kita harus deskripsikan string where ini bisa kosong, artinya string where ini bisa false kondisinya. Gitu ya, teman-teman. Jadi ketika string where-nya false, nanti ngakses apa? Ketika string where-nya ada isinya, maka dia akan ngakses apa? Berarti di dalam functionnya ini ada if gitu ya, ada percabangan di dalamnya. Yang pertama adalah jika si string where ini very sama dengan false, maka dia akan menjalankan perintah apa? Jadi string where-nya tidak diisi atau parameternya kosong, tidak diisi, maka nanti tidak error. Biasanya kan kalau ada function kita deskripsikan parameter lalu parameternya nggak diisi, error. Nah, ini makanya biar nggak error kita kasih ini. Nah, kita kasih sama dengan false. Nah, terus di sini kita panggil lah sama dengannya 3 kali ya. Nah, 3 kali itu apa? Identik ya teman-teman. Like new gitu ya, murah banget gitu. Janganlah ya, ini gampang banget gitu. Oke, kemudian return apa? String this, kita panggil ya. String this itu kita panggil ini ya teman-teman ya, tabel yang ada di sini ya. String this find all. Jadi ada dari apa namanya, kode igniter itu function find all namanya teman-teman. Ada find all, ada get where. Nah, find all itu artinya dia akan mengambil keseluruhan data yang ada di tabel yang dideskripsikan protect di sini. Gitu ya. Gitu. Oke, find all. Lalu else-nya Elsa ya, bukan Elsa ya. Else gitu. Return string this, kemudian get where, get where. Kemudian di sini ada parameter where-nya. Nah, seperti ini. Nah, sebetulnya ada 2 cara teman-teman ya. Ini adalah cara pertama. Ini cara pertama ya teman-teman untuk kita mengambil data admin. Jadi ini ada cara pertama. Nah, cara keduanya gimana? Cara keduanya kita bisa pakai yang namanya builder teman-teman. Apalagi itu builder gitu. Jadi builder itu sama aja sih teman-teman ya. Jadi ini kan pertama ini ya codingannya seperti ini. Nah, lalu yang kedua itu versinya adalah seperti ini teman-teman. Ini saya kasih komentar dulu, kita nonaktifkan seperti ini. Nah, itu adalah cara pertama. Nah, cara keduanya adalah sama ya, kita buat if dulu, string where-nya kosong, false, tapi kita bedanya adalah pakai builder. Nah, kita pakai builder. Kalau kita baca di descript atau di documentation-nya kode igniter ya, kita coba buka documentation-nya kode igniter ya. Google Code Igniter 4. Lalu di sini kita buka documentation-nya.
Lalu kita modeling data, working with database. Oke, terus di query builder. Query builder class. Ini ya teman-teman ya. Nah, ini ada ya namanya builder di sini. Teman-teman bisa baca nih di sini. Nah, ini ada builder get dan lain sebagainya. Nah, kita juga bisa pakai nih teman-teman builder ini. Kita coba pakai di sini dengan cara seperti ini ya. String builder sama dengan string this. Kita deskripsikan dulu. DB ya, kita panggil database. Kemudian table. Nah, nama tabelnya adalah string this table. Karena kita sudah ini ya, udah deskripsikan di atas dengan protect ya, string this table. Seperti ini. Nah, lalu kita karena ini tadi where-nya adalah false, maka dia string builder-nya akan melakukan seleksi secara keseluruhan. String builder di sini adalah select. Selectnya apa? Selectnya select bintang aja lah ya. Atau bintang aja. Semuanya kita seleksi. Nah, tidak ada where-nya. Jadi select bintang from nama tabel nih. Udah selesai ya. Baru kita return. Returnnya apa? Returnnya adalah string query. Maka string builder dengan ininya adalah get. Seperti ini. Jadi query-nya akan kita kembalikan. Terus gitu dengan builder get. Gitu teman-teman. Nah, kemudian else-nya di sini. Else-nya sama ya. Kita copy paste dari sini. Bedanya adalah ada were-nya di sini, Bro. Berarti di sini string builder. Sininya adalah where. Kemudian kita panggil string where. Nah, seperti ini. Nah, ini ada dua cara ya. Cara di atas ini boleh, mau cara ini juga boleh. Nah, teman-teman tinggal nyamannya pakai yang mana. Gampangan yang mana, ya silahkan. Ya, nantinya silahkan dilihat saja. Wah, saya gampangnya pakai yang atas aja lah, lebih sedikit. Ya, silahkan monggo. Kalau mau pakai yang bawah juga boleh. Oke, nanti kita praktekkan ya. Semuanya sama kok, fungsinya sama. Oke, lanjut. Nah, kita lanjutkan ke controllers. Controllers adminnya. Kita buka controller admin. Oke, ini kita close-in dulu ya. Biar tidak terlalu berat. Kita buka controller admin, kita seret dah ke sebelah sini. Database sudah ya. Ini udah nggak usah ada lagi environment. Oke, nanti environment masih ada yang kita ubah. Nah, admin, oke ya. Kita buka di sini. Kita akan buat function di sini untuk apa? Untuk apa? Malah nyanyi ya kan? Kita akan buat function untuk verifikasi login di sini, teman-teman. Yang nama public function check login admin. Seperti ini. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, kemudian di function check login admin ini kita akan ngapain gitu? Kita akan melakukan seleksi terhadap inputan username dan password yang dilakukan oleh user yang mengakses portal admin kita gitu ya. Sebelum kita masukkan nanti ke dashboard. Jadi ini sebetulnya lokasinya itu enaknya di sini, teman-teman. Kita pindahkan di atas sini aja nih. Nah, sebenarnya bisa pakai ini ya. Caranya pakai ALT terus tekan panah atas ya. Ini tekan panah atas kayak gini ya. Oke. Nih, gini. Jadi kita taruhnya di antara login, index dan dashboard. Jadi sebelum masuk ke dashboard nanti ada pembatasnya nih.
pembatasnya itu adalah check login ya, gitu. Nah, di sini ini saya hapus saja biar nggak ditambah ke tambah-tambahan, karena ini nggak boleh ada tambahan codingan ya teman-teman di atas namespace itu, maka saya hapus saja seperti ini. Lalu di bawahnya sini kita akan gunakan model di controller ini. Nah, bedanya dengan CI3, kalau kita using menggunakan model itu bisa kita deklarasikan di routes ya, di routes atau di autoload, saya lupa ya. Antara itu autoload ya, kalau nggak salah di autoload modelnya apa aja yang dipakai itu harus dideklarasikan di sana. Atau nanti di sini load juga. Nah, di sini bedanya kita juga sama sih, kita inisiasi dulu di atas bahwa kita menggunakan model A gitu. Atau kita gunakan di controller admin ini model admin gitu. Makanya di sini kita use-nya sama ya, app, kemudian backslash, kemudian masuk ke folder namanya models. Nah, masuk ke folder models, Nah, ini ya. Kemudian nama filenya, nama file modelsnya apa yang akan dipakai, yaitu m_admin, seperti ini ya teman-teman. Jadi intinya di sini kita akan menggunakan models madmin di file controller admin ini. Ini kita deklar dulu di atas ya. Ini namanya, kalau saya sebutnya adalah inisiasi model yang digunakan di dalam controller. Nah, seperti ini ya, kalau saya deklarasikan seperti ini. Jadi inisiasi modelnya dulu nih di sini. Nah, kemudian setelah itu kita panggil nih si model yang kita gunakan ini di function yang nantinya kita bisa panggil berulang di function mana aja gitu ya. Dipanggil si model admin ini. Nanti kalau ada model berikutnya yang digunakan di controller sini lagi ya deklar dulu di atas ya, baru kita panggil di function yang kita gunakan. Nah, kemudian di sini kita panggilkan si madmin itu dengan kita berikan alias, pengaliasan ya. Jadi kita di sini deklarasi alias dari model admin. Nah, misalkan gitu ya. Nah, apa deklarasi aliasnya? Misalkan model admin sama dengan new. Kita buat objek lah ya. Model admin ini kan objek nanti. Ya, objek yang akan manggil metode yang ada di dalam kelas model admin. Gitu ya. Jadi di sini new m_admin. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Ini namanya deklarasi alias dari model admin. Jadi kalau model-model yang lain ya dideklarasikan juga sama. Oke, gitu ya. Selesai. Nah, terus langkah selanjutnya apa? Jadi, kalau kita menuju ke web kita, di sini ya. Nah, nanti kan isi ini akan kita post gitu. Kita post, diklik login, ngepost ke check login. Ngepost ke check login. Nah, maka di login di sini kita kasih di sini ya, actionnya ya. Actionnya adalah ke php echo base URL dalam kurung. Nah, sini kita masukkan admin /check strip login strip admin. Kita berikan samaran ya. Nama samarannya adalah check strip login strip admin. Atau ini nama samarannya kita deklarasikan lagi ya di roots gitu. Oke, kemudian ini email, kita nggak pakai email ya, kita ganti aja di sini dengan username. Terus ini namanya juga username aja. Lalu tabnya teks biasa aja lah ya teman-teman ya. Kita bikin yang sederhana aja. Teks, oke, di sini check login, username, teks. Oke, setelah itu kita jangan lupa nih declare di roots ya, di sini ya. Di rootsnya sini kita declare. Kita Ctrl C. Nah, di sini admin ini adalah check strip login strip admin. Kemudian menujunya ke function yang ada di admin tadi ya. Di sini ya, check login admin. Kita copy aja biar nggak salah teman-teman. Seperti ini. Jadi check login admin yang ada di sini akan kita arahkan ke check login yang ada di function atau metode yang ada di controller admin. Nah, kemudian jangan lupa, karena ini ngepost data, maka metodenya di routes pun bukan get, tapi adalah
post seperti ini. Oke, post. Oke ya, seperti ini. Oke, kalau udah kita mulai selidiki di sini. Jadi yang di post apa? Yang di post adalah username dan password gitu ya. Maka kita harus ambil juga di controller sini. Di controllers, di function check loginnya kita panggil adalah string username. String username-nya kita ambil kalau dulu itu di native string underscore post kayak gini ya. Nah, tapi beda ya teman-teman kalau di kode igniter. Di kode igniter itu manggilnya dengan cara string this seperti ini ya. String this, kemudian request, kemudian get post teman-teman. Requestnya karena ngepost get post. Kemudian nama dari field text field yang di post apa? Berarti username. Nama yang ada di name sini ya teman-teman ya. Nah, di name sini ya. Ini namanya harus sama. Username. Seperti ini. Kalau udah, si username ini akan kita cek. Benar nggak username ini ada gitu di tabel admin. Gitu. Kalau ada gimana, kalau nggak ada gimana gitu ya. Kalau ada nanti lanjut ke pengecekan password. Kalau nggak ada, nanti maka akan dikembalikan lagi. Nah, artinya tidak dieksekusi. Nah, maka di sini kita cek dulu nih. String check username sama dengan kita panggil ya string modelnya, model admin, terus kita panggil function yang ada di model admin dengan apa tadi namanya model adminnya ini ya, get data admin. Nah, di sini get data admin. Nah, kemudian where-nya, penulisan where-nya adalah seperti ya, pakai buka siku dulu. Kemudian ketik 1, nama fieldnya apa? Username admin. Nah, kemudian tanda panah seperti ini. Masuk kita bandingkan dengan string username inputannya. Nah, kemudian ini diapain? Di get num rows. Artinya dia akan mencari berapa jumlah dengan username tersebut gitu. Dengan username tersebut berapa gitu ya. Nah, itu ya. Jadi teman-teman seperti itu. Nah, lalu kalau tidak ditemukan gimana? Nah, kalau tidak ditemukan, maka nanti dia akan di sini string if dalam kurung string check username, ya, check username sama dengan 0. Artinya si username tidak ada, jumlah yang ditemukan tuh nggak ada yang username-nya itu. Padahal username itu nggak boleh sama, ya kan? Kita nanti kasih batasan pas di CRUD-nya bahwa username satu username cuma untuk satu user. Jadi nanti ketika tidak ditemukan sama sekali username-nya, maka dia akan menolak aksesnya untuk permintaan loginnya. Nah, gimana caranya? Ya, tinggal kita panggil saja. Di sini string check username sama dengan 0. Maka dia akan muncul pesan. Nah, kita munculkan pesan dulu ya. Saya tutup PHP-nya dulu, nanti saya buka lagi di bawahnya. Dengan script ya, saya biasa pakai JavaScript. JavaScript seperti ini, kemudian saya pakai alert ya, bahwa username tidak ditemukan. Seperti ini. Kemudian titik koma, kemudian saya balikkan ke file login lagi dengan cara history.go -1 seperti ini. Jadi ketika username tidak ditemukan, maka dia akan dikembalikan lagi ke halaman sebelumnya, history.go -1. Kalau -2 gimana? 2 halaman sebelumnya. -3 gimana? 3 halaman sebelumnya. Dan seterusnya teman-teman ya, seperti itu. Nah, kemudian else
Jika ditemukan lebih dari 0 artinya atau 1 gitu ya, maka nanti akan dilakukan query berikutnya, yaitu string data user yang ditemukan sama dengan, kita copy ya teman-teman, ini copy aja sampai sini ya, copy. Nah, bedanya hanya metode belakangnya adalah get row array. Nah, seperti ini ya, get row array. Jadi dia akan cross check, ngambil data satu baris saja yang ditemukan itu. Nah, makanya harus benar-benar validasinya tuh, username nggak boleh sama, username nggak boleh sama, itu harus benar-benar teman-teman ya. Nanti di saat CRUD kita harus ingetin itu. Nanti kalau saya lupa username bisa ganda, tolong diingetin ya. Mas, itu harusnya username nggak boleh ganda karena Mas Fuad pakainya autentikasi loginnya dengan cara yang sederhana seperti ini gitu. Oke, kemudian string passwordnya juga kita ambil ya, string password. Nah, string passwordnya sama dengan string this ya, jangan lupa request, kemudian get post ya. Nah, lalu kita panggil namanya password di koma. Nah, ini ya. Kemudian nyocokin password dengan password yang di input dengan password yang ada gimana? Nah, nanti kita pakai, karena kita pakai password hash, nantinya kita akan inputkan nanti password hashnya ya di database. Maka kita buat juga di sini password verify-nya, berarti string verify password sama dengan gimana? Password verify. Seperti ini ya, password verify. Nah, sorry. Dulu. Password verify, kemudian kita kurung string password yang kita ambil dari inputan, kita cocokkan dengan siapa? Kita cocokkan dengan string data user. Di sini password admin. Seperti ini. Ya, verify passwordnya adalah password verify, password string data user, password admin. Nah, lalu kita buat if lagi di sini. If not string verify password. Jika tidak terverifikasi passwordnya, artinya passwordnya salah. Nah, berarti kita munculkan pesan. Nah, pesannya kita copy lagi, copy paste saya teman-teman biar cepat ya. Kita rapikan. Maka di sini adalah kombinasi username dan password salah. Kemudian history.go -1. Nah, else selain itu, maka apa? Jika passwordnya benar dengan username itu, maka dia akan diarahkan ke function dashboard untuk bisa buka dashboardnya. Nah, maka di sini kita aktifkan session ya teman-teman ya. Kita buat string data session sama dengan buka siku seperti ini, lalu ketik 1. Nah, kita deklarasikan dulu sessionnya ada session apa aja. Kita coba session ID. Kita ambil session ID, declare di dalam array, selalu pakai sama dengan tanda panah. Oke ya, declare-nya seperti itu. Kemudian kita panggil string data user. Nah, di sini adalah ID adminnya, koma, kemudian nama adminnya siapa, kita panggil juga string data user nama admin seperti ini. Lalu yang terakhir apa lagi ya, level aja lah ya, cukup lah ya, string data user. Nah, di sini access underscore level. Nah, kalau sudah titik koma, kemudian session ini kita setting. Nah, cara setting session itu dengan cara session membuka kurung tutup seperti ini, set, terus panggil aja
string data session seperti ini ya. Ini jadi nanti langsung di set nih tiga-tiganya nih, ID, nama, level. Oke, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, maka kita arahkan ke function ini dashboard gitu. Nah, maka kita arahkan ke function dashboard. Function dashboardnya adalah, nah, kita copy aja ya, kita copy dari script ini ya, dari script kita copy, setelah di sini login berhasil gitu aja ya pesannya ya. Mau dikasih pesan mau enggak, mau enggak, atau enggak ini nggak usah pakai pesan aja, langsung saja kita kasih, kita arahkan ke, kalau berhasil login dia kita arahkan ke dokumen .location sama dengan kutip 2 php echo base url admin / dashboard strip admin, pakai nama aliasnya ya teman-teman ya. Oke, titik koma seperti ini, titik koma. Oke, document.location kita arahkan ke base URL dashboard admin. Oke, seperti ini teman-teman ya. Jadi ini sudah selesai. Sekarang kita coba ya teman-teman ya. Kita coba. Oke, kita coba dulu di sini. Kita reload, kita send, username tidak ditemukan. Send lagi. Username tidak ditemukan. Oke, sudah bisa ya fungsi ya. Jadi ketika kita klik login sudah muncul username tidak ditemukan. Kenapa tidak ditemukan? Ya orang belum ada datanya ya di sini. Datanya belum ada, Bos. Oke, kita coba buat datanya ya, Bos ya di sini. Kita buat satu data dulu di sini untuk dummy ya. Kita buat satu data di sini. Sebelumnya karena kita pakai password hash, kita munculkan dulu password standar kita ya. Kita buat password standar, kita buka form login di sini. Terus kita buat php echo password hash ya, password hash. Nah, password hashnya password hash kurung buka kurung tutup. Nah, kita declare dulu di sini password aslinya adalah developer gini aja ya. Kemudian koma password default. Nah, default. Oke ya, password default titik koma tutup PHP. Oke. Kita coba lihat dulu reload di sini apakah sudah muncul hashnya. Nah, ini sudah muncul ya hashnya. Kita copy. Nah, kita masukkan ke sini teman-teman. Tambahkan. Lalu password admin di sini kita paste. Dan di sini adm00 nama adminnya. Lalu username adminnya adalah developer. Nah, kemudian aksesnya kita kasih akses 1 ya. Dan klik kiri. Nah, seperti ini ya. Sudah ya. Ini udah ada akses levelnya 1, password adminnya tadi udah kita buat. Standarnya adalah developer tadi ya. Oke, karena tadi sudah muncul password hashnya apa, karena ini hanya untuk bantu saja, alat bantu saja, maka ini kita hapus lagi ya teman-teman ya. Jadi biar hashnya di sini tadi hilang. Oke, kembali seperti semula. Oke, sekarang ini developer usernya, kemudian passwordnya kita ganti 123 ya. Kita salahkan dulu. Mulai klik login, maka kombinasi username dan password salah. Oke, berhasil ya teman-teman ya. Lain kali, kemudian kita masukkan di passwordnya developer seperti ini. Developer, passwordnya juga developer. Masuk. Nah, oke. Berhasil login teman-teman di sini. Nah, ini ya. Nah, ini sudah berhasil login ke dashboardnya. Nah, sekarang ini belum selesai ya teman-teman ya. Karena ini kita settingnya belum pakai session tadi ya. Sessionnya udah di set, cuma di environmentnya kita belum kenalkan.
Nah, oleh karena itu, agar session itu bisa dipanggil, cookie-nya juga bisa kita aktifkan, maka kita rubah file environment-nya. Nah ini kita nanti ya, kita hidupkan semua di bagian ini. Nah, semua kita hidupkan, kita hilangkan tanda crash-nya seperti ini. Nah, kemudian di poin ini ya, apa namanya, app session save path, ini save path-nya kita rubah ya, kita ganti ke ci ses log, ci ses log ya. Oke, kayak gini. Boleh namanya apa aja ya teman-teman, nanti ini akan dibuat foldernya di public ya. Lalu session match IP false, kalau mau di true kan boleh ya teman-teman ya. Jadi kalau IP-nya sama, nanti dia nggak perlu login lagi, itu langsung dibawa masuk ke dashboard gitu. Boleh teman-teman kalau mau bikin itu. Nah ini session time update-nya setiap berapa menit ya. Kalau ini tuh setiap 5 menit, jadi dia akan update session time to update-nya. Nah, kemudian ini berarti dia session expired-nya atau expired session-nya itu 7.200 alias 2 jam ya. Kalau 1 jam itu kan 60 menit. 60 menit itu 60 detik. Maka 60 kali 60 kan 3.600, itu 1 jam. Nah, kalau 7.200 berarti 2 jam. Ini hitungannya detik ya teman-teman ya. Oke. Seperti itu. Kalau udah ini di save jangan lupa. Lalu kita coba login lagi. Nah ini belum kebentuk ya di folder di folder ininya belum ada cookie yang tersimpan ya. Tutorial C4 public ini belum ada nih. Tapi ketika kita coba login lagi, kita back ya teman-teman. Di sini kita reload dulu developer login. Maka nanti di public, nah ini ada ya CSS lognya. Nah ini akan masuk seperti ini. Oke, itu sudah kita aktifkan environment untuk sessionnya, CI sessionnya. Oke, ya, dan itu kita bisa gunakan teman-teman. Nanti lebih lanjut kita pelajarin ya. Oke, selanjutnya kita bikin verify bahwa kita nggak bisa mengakses dashboard admin ini kalau belum login. Nah, kita buat pertama-tama kita buat dulu deh file logout-nya ya. Di sini ada logout ya. Di ini ada logout. Kita coba buat function logout-nya. Kita buka dulu controllers. Nah, untuk bikin logout tuh mudah banget teman-teman sebetulnya. Jadi kita bikin di sini public function logout. Nah, ini aja ya, cukup. Nah, kita tinggal destroy saja atau kita tinggal remove session yang ada di sini. Ya, jadi kita panggil session remove. Seperti ini ya, kita remove sessionnya, nama sessionnya apa? Ses ID, kemudian kita copy, kita remove lagi namanya ses nama. Kemudian yang terakhir adalah ses level. Nah, kalau udah setelah selesai di remove, kita arahkan kemana? Kita arahkan ke file login admin. Nah, ini base URL admin login admin. Nah, pesannya juga boleh ya, kita kasih pesan. Kita kasih pesan di sini. Anda telah logout. Anda telah logout. Oke. Save. Nah, kita panggil ini tadi ada di view header ya, teman-teman ya, template header. Nah, di sini logout kita arahkan ke php echo base URL admin /logout admin. Kita pakai nama alias logout admin ya teman-teman. Oke,
Nah, si logout admin ini kita declare di routes, teman-teman di sini. Dashboard, copy. Ini logout admin menuju ke function logout. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, kita coba refresh di sini. Nah, kita coba fokuskan di function logoutnya dulu, sudah menuju ke logout admin. Ya, ini sudah menuju ke logout admin dan diklik logout. Nah, Anda telah logout. Nah, seharusnya di sini dia tidak bisa masuk lagi ke sini, teman-teman. Ya, seharusnya. Nah, ini nggak boleh nih, udah di logout, tapi dia masih bisa mengakses dashboard. Nah, bahaya ya. Nah, makanya kita harus kasih verifikasi. Verifikasinya di mana? Verifikasinya adalah di file header yang barusan kita ubah ya. Mana tadi ya? Header. Nah, di sini. Nah, di header sini kita kasih verifikasi dulu di sini. Kita buka tag PHP. Kemudian if session get ya, kita get sessionnya adalah ses_id sama dengan kutip-kutip atau tidak terdeklarasi, or atau kita copy aja ses nama sama dengan kutip-kutip, or ses level sama dengan kutip-kutip, maka dia akan mengeluarkan pesan script alert session habis, silakan login ulang. Nah, dia akan mengeluarkan pesan ini dan dia akan mengarahkan ke dokumen .location sama dengan php echo base URL admin/login strip admin. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita copy, kita cetak di sini ya. User ini kita ganti dengan tadi yang barusan kita copy ya. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi nama usernya akan kita tampilkan di sini ya nanti. Save. Oke, kita coba reload, apakah masih bisa. Nah, session habis, silahkan login ulang. Namun kalau dia sudah login, nah, maka dia bisa masuk ke sini ya. Ini nama usernya Fuad Nur Hasan. Oke, kita logout. Anda telah logout, kita klik back. Nah, nggak bisa ya. Session habis, silahkan login ulang. Oke, teman-teman, itu saja tutorial singkat, padat, jelas terkait dengan login, verification login dengan kode Igniter 4. Itu saja yang dapat saya sampaikan di video ketiga kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman dalam yang lagi bikin verification login pakai CI4. Oke, sebenarnya banyak fitur tambahan yang harus kita tambahkan, cuma nanti kita tambahkan pelan-pelan ke depannya. Ikutin terus tutorial kode Igniter 4 dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.